Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua kembali untuk melanjutkan kajian kita, masih penjelasan hadis yang ke-6, al-halalu wal haramu, tentang halal dan haram. Kita masuk pada penjelasan hadis yang ke-4. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Likulli malikin hima wa inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Setiap penguasa, setiap raja ini memiliki hima. Hima ini daerah-daerah larangan, katakanlah area yang eksklusif, ya, tidak sembarang atau tidak boleh ada orang yang masuk di dalamnya. Nah, demikian juga perumpamaan ini. Ya, perumpamaan ini maksudnya adalah wa inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Dan sesungguhnya wilayah larangan Allah di muka buminya ini adalah maharimuhu, apa-apa yang Allah haramkan. Apa-apa yang Allah haramkan. Kemudian walillahi subhanahu fi ardihi hima wa huwal ma'asi wal muharramat. Allah Subhanahu wa taala di muka buminya ini, ya, punya daerah larangan, wa huwal ma'asi, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, wal muharramatu, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini famanir takaba minha syai'an, ya, barang siapa yang melewati, masuk dia ke dalam daerah larangan ini, istahaqqa iqaballahi fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya, ya, dia sudah menghalalkan dirinya, ya, untuk mendapatkan siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa man iqtaraba minha bidduhul, dan barang siapa yang mendekati pagar itu, ya, jadi kalau sudah masuk berarti sudah halal untuk diazab. Tapi kalau dekat-dekat, ya, mendekati wilayah larangan itu, yushaku ayyaqa fil muharramati, ya, maka dikhawatirkan dia bisa masuk ke dalam wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika kita bermain-main dengan hal-hal yang syubhat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada kaidah yang penting dalam kita hidup bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berinteraksi dengan
Allah Subhanahu wa taala bahwa menjauhi larangan itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan dibandingkan dengan menunaikan perintah. Ya. Jadi lebih didahulukan, lebih diutamakan, mendahulukan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan menunaikan perintah. Dalam sebuah hadis disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang, apa-apa yang telah aku melarang kalian ya, darinya, fajtanibuhu, maka tidak ada kompromi, jauhi. Wa ma amartukum bihi, sedangkan apa yang aku perintahkan kepada kalian, ya, fa'atu minhu, laksanakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau perintah itu ada kaitannya dengan kemampuan. Umpama kita sholat tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Tidak bisa duduk, kita bisa baring. Jadi ada menunaikan perintah itu ada kaitannya dengan kemampuan. Ya, kita diperintahkan untuk membayar zakat. Tapi ketika kita belum mampu, tidak memenuhi syarat, ya kita tidak apa-apa, tidak membayar zakat. Itu perintah itu ada kaitannya dengan kemampuan. Tapi kalau larangan tidak ada kompromi. Jadi tidak ada istilah saya tinggalkan sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya tidak ada istilah seperti itu kalau larangan. Jadi dituntut apa? Totalitas, tinggalkan larangan. Ya, tidak ada ukuran-ukuran, tidak ada level-level di dalam larangan itu. Ditinggalkan, ya ditinggalkan saja. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ittaqil maharim, jauhi yang haram, takun a'badan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling hebat ibadahnya. Jadi ibadah yang paling hebat itu adalah menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, sampai ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar, ya, diriwayatkan sebuah ungkapan beliau mengatakan bahwa menolak satu dinar yang haram itu lebih aku sukai daripada bersedekah 500 dinar yang halal. Disodorkan kepada saya, disodorkan kepada kita uang 1 juta. Nah, ini uang haram. Kita tolak. Karena menjauhi yang haram itu lebih baik daripada kita bersedekah 500 juta dengan uang yang halal. Jadi begitu diprioritaskannya meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kenapa demikian? Para ulama kita ada yang menyebutkan bahwa yang namanya kebaikan bisa saja dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang tidak baik. Jadi kebaikan itu bisa keluar dilakukan oleh orang yang baik, tapi banyak juga orang yang tidak baik melakukan kebaikan. Nah, contoh gampang lah, seorang gembong narkoba umpama. Gembong narkoba ini kalau anak buahnya, pengedar-pengedarnya ini butuh uang, saya pinjam dulu ini bos, ini anak saya masuk rumah sakit, mau dioperasi, butuh 50 juta, itu pasti dia kasih. Padahal dia gembong narkoba, tapi masih membantu orang, masih menolong orang. Jadi kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang yang baik, bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak baik. Nah, tapi
tidaklah mungkin meninggalkan yang haram kecuali orang yang baik. Tapi kalau sudah meninggalkan yang haram, itu sudah dipastikan bahwa itu orang-orang baik. Ya. Itu alasannya. Nah, kenapa dikatakan bahwa kita diprioritaskan, ya, diprioritaskan terlebih dahulu untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan kalau kita mau pikir-pikir ini Pak, renung-renungkan ini, ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan bahwa al aslu fil asya al ibahah. Pada asalnya segala sesuatu itu boleh. Pada asalnya, pada dasarnya. Ya, segala sesuatu itu boleh, segala sesuatu itu halal, hatta yadullad dalil ala tahrim. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Artinya apa? Lapangan atau wilayah yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan itu jauh lebih luas dibandingkan apa yang Allah haramkan. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, pasti Allah menggantinya dengan sesuatu yang halal yang jauh lebih baik daripada apa yang Allah haramkan. Cuma kita manusia ini rasa penasarannya tinggi. Mau coba-coba. Nah, saya berikan contoh umpama satu saja. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minum khamar, minum yang memabukkan. Nah, khamar ini terbatas. Ya. Tidak sebanyak minuman-minuman yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya, Allah halalkan madu. Allah halalkan susu. Ya, Allah halalkan begitu banyak minuman-minuman yang rasanya enak, bermanfaat untuk kesehatan. Allah halalkan. Allah hanya mengharamkan satu jenis minuman, yaitu minuman yang bisa memabukkan. Yang jelas-jelas konon katanya itu rasanya tidak enak, kemudian bisa merusak kesehatan. Nah, tapi entah bagaimana setan ini memperdaya manusia, masih banyak juga peminatnya. Ya. Ini contoh ini, betapa wilayah-wilayah yang Allah halalkan ini luas dan banyak sekali. Nah, itu kira-kira yang kita pahami bahwa berhati-hatilah dengan daerah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita di sini juga dijelaskan sebuah perumpamaan, sebuah contoh. Ketika kita membaca masalah perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, salah satu disebutkan di situ adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Siapa yang muntah dengan sengaja, batal puasanya. Bulan Ramadan atau puasa sunnah. Muntah dengan sengaja. Tapi pernahkah katanya kita renungkan, kenapa orang harus sengaja muntah? Apa motivasinya? Ya, ternyata disebutkan di sini bahwa dulu sengaja muntah itu adalah salah satu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama salaf kita ketika ada hal-hal yang syubhat masuk ke dalam perutnya. Jadi mereka ngorek-ngorek ya, supaya sengaja muntah. Jadi itu bukan sekedar masalah fikih, bukan sekedar masalah membatalkan puasa, tapi dikatakan bahwa itu salah satu teknik, cara yang sering dipakai oleh orang-orang dahulu ketika kemudian dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas apakah ini halal atau haram masuk ke dalam perutnya. Nah, dipraktekkanlah itu sengaja muntah. Nah, ini pernah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi diceritakan bahwa pernah hari itu beliau sedang berpuasa,
Kemudian ada seorang pembantunya yang pulang dari bepergian, datang menjelang buka puasa membawa makanan. Ya, sehingga ketika itu Sayyidina Abu Bakar makan. Ini, makan makanan yang dibawa itu. Tapi tidak sempat nanya, ini makanan dari mana? Setelah dimakan barulah beliau tanya, kamu dapat dari mana ini makanan? Oh, dia cerita, oh tadi saya lewat perkampungan Anu, perkampungannya si Anu, kemudian di situ ada orang yang sakit. Kemudian saya jampi-jampi, ya, saya jampi-jampi dia. Nah, dengan jampi-jampi syirik, dengan jampi-jampi syirik, mantra-mantra syirik. Lalu kemudian sebagai imbalannya saya dikasih makanan itu. Wah, Sayyidina Abu Bakar langsung pucat tuh. Nah, lalu kemudian dia mempraktekkan itu, sengaja muntah. Ya, jadi dikorek-koreknya itu sampai kemudian beliau ini muntah-muntah. Ya. Sampai ada orang yang mengatakan, wahai Abu Bakar, ya, kenapa kamu menyiksa begitu dirimu? Kamu itu bisa mati. Apa yang beliau katakan? Lebih baik saya mati daripada ada hal-hal yang haram, ya, berada di dalam perut saya itu. Jadi dipraktekkan itu, ya, sengaja muntah. Masya Allah. Nah, hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin yang keempat. Kemudian poin yang terakhir, nah, dalam petikan hadis terakhir disebutkan bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, yang kalau daging itu sehat, maka seluruh tubuh ini akan ikut sehat. Tapi kalau daging itu sakit, maka seluruh tubuh ini juga akan sakit. Nah, dalam bahasa ini disebut al-qalbu. Kalau dalam bahasa kita itu jantung kita. Ya, jantung kita. Dan ini diakui oleh dunia medis, kedokteran bahwa pangkal kesehatan jasad tubuh manusia itu adalah jantungnya. Jadi selama jantung ini masih stabil, memompa dan menyebarkan darah ke seluruh pembuluh-pembuluh darah yang mengaliri tubuh, maka tubuh ini akan sehat. Tapi ketika jantung ini bermasalah, maka semua tubuh kita bermasalah. Tapi disebutkan bahwa apa yang diungkapkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, wal muradu minal hadis solahul qalbil maknawi. Jadi yang dimaksud di hadis ini adalah sehatnya jantung ruhani. Ya, jadi jantung ruhani. Nah, ini biasa kita sebut sebagai al-qalbu atau hati. Nah, dalam kitab Al-Mu'in ala Tafahhumil Arba'in dikatakan, anna solahal qalbi fi khamsati asya', bahwa sehatnya hati, baiknya hati itu bisa dibentuk dengan membiasakan 5 perkara. Jadi ada 5 hal yang kalau kita biasakan dalam kehidupan kita, maka jantung hati kita ini insya Allah akan semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Ya, sebagaimana kita mengkonsumsi beberapa obat atau vitamin supaya jantung sehat, maka begitu juga dengan jantung ruhani kita. Ya, perlu juga kita lakukan terapi-terapi bagaimana supaya jantung ruhani ini juga sehat. Ya. Nah, kalau jantung fisik ini kan kita bisa lari-lari itu Ustaz ya, untuk menyehatkan jantung. Ya, kita ke stadion lari, nah, itu menyehatkan jantung fisik. Ya, tapi jantung ruhani ini juga perlu di terapi khusus, ya, supaya dia sehat juga. Ya. Bagaimana caranya? Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'in alat Tafahhumil Arba'in. Ada 5 perkara yang perlu dibiasakan. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bit tadabburi. Ya, membaca Al-Qur'an seraya merenungkan maknanya. Ya, membaca Al-Qur'an seraya merenungkan maknanya.
Yang kedua, wa khala'ul batni. Ya, perut ini jangan penuh terus. Ya, perut jangan penuh terus. Ya, bisa jadi kita merutinkan puasa ya, atau tidak makan kecuali lapar betul. Ya, tidak makan kecuali lapar betul. Kemudian wa qiyamul lail. Ya, bangun di tengah malam bertahajud. Yang ketiga. Kemudian yang keempat wat tadarruu indas sahri. Ya, banyak bermunajat. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala indas sahri di penghujung malam ya, tepatnya waktu sahur beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Nah, kita munajat, nah, curhatlah gampangannya teh. Mengadukan apa-apa yang kita rasakan, kesulitan-kesulitan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima wa majalisus sholihin. Ya, bermajlis ya, ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang sholih. Ya, ini semua ada pengaruhnya. Ya. Qultu, kemudian muallif mengatakan, saya tambahkan satu lagi yaitu wa aklul halali, memakan yang halal. Wa huwa ra'suha, bahkan memakan yang halal itulah inti kesehatan jantung ruhani kita. Ya. Wa ma ahsana man qal, alangkah alangkah indahnya ungkapan orang yang mengatakan at-ta'amu bazarul af'ali, bahwa makanan itu adalah bibit segala perbuatan. Jadi makanan ini akan tumbuh menjadi perbuatan. Nah, karena makanan itu bibitnya. Indah khola halalan, kalau yang masuk itu makanan yang halal, kharaja halalan, maka akan tumbuh keluar juga perbuatan-perbuatan yang halal, yang baik. Wa inda khola haroman, namun jika yang masuk ini adalah makanan yang haram, kharaja haroman, maka dampaknya adalah yang keluar, yang tampak di permukaan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda khala syubhatun wa inda khala syubhatan, dan kalau yang masuk ini adalah makanan yang tidak jelas halal dan haramnya, ya kharaja syubhatan, maka yang keluar juga adalah perbuatan-perbuatan yang syubhat. Nah, itu saja intinya. Kita jaga makanan kita yang halal-halal, maka insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan halal-halal juga. Kalau yang masukin yang haram, nah ini akan mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi juga perbuatan kita. Nah, kira-kira itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti ya daripada kandungan hadis yang ke-6 ini yang sempat kita pelajari pada subuh hari ini. Saya ingin menutup pengajian atau kajian kita pada subuh hari ini bahwa bagaimana kemudian dalam kehidupan ini kita bisa menjauhi yang haram. Maka kunci utamanya yang pertama adalah ilmu dulu, ilmu. Ya, kita harus betul-betul mempelajari mana-mana yang halal, mana-mana yang haram, mana-mana yang syubhat. Nah, ilmu dulu. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan ada empat macam. Yang pertama, ada orang sadar kalau dia tahu, dia sadar kalau dia tahu. Nah, lalu kemudian dia amalkan ilmunya. Nah, ada juga orang yang sadar, ada orang yang tidak sadar kalau dia tahu. Ada orang tidak sadar kalau dia tahu. Maksudnya ini orang ngerti, ya, tapi tidak mengajar, tidak menyampaikan. Ini Imam Ghazali mengatakan orang seperti ini perlu kita bangunkan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang sadar kalau dia tidak tahu. Dia sadar, wah saya tidak tahu. Nah, orang ini perlu belajar. Nah, kemudian yang terakhir, ada orang yang tidak sadar kalau dia tidak tahu. Ya, tidak sadar kalau dia tidak tahu. Wah, ini
yang paling berbahaya. Nah, ketika kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu, tentu tidak ada keinginan untuk. Nah ini jangan sampai kita ada di posisi itu. Jadi minimal, alhamdulillah, subuh hari ini kita sama-sama semuanya, karena kita merasa belum tahu, jadi kita ingin tahu. Makanya kemudian kita ikuti majelis-majelis ilmu. Ini sudah usaha kita untuk mengetahui apa-apa yang tidak atau belum kita ketahui. Ya, mari kita sama-sama menutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.